jadi makin banyak anak muda ya. Oke. Anak muda yang terus ngelihat nih apa namanya patternnya. Anak muda yang setelah lulus nggak tahu Iya. harus ngapain gitu ya. Iya. Kan ini kalau namanya klien kan dia sekolahnya kemana. Kalau sekolahnya Cikal dia tahu dia harus mau ngapain. Iya, Tapi iya, kalau anak-anak di sekolah lain belum tentu loh. Betul. Gitu kan, tahu. Terus kayak punya anak-anak muda yang ambisinya bertentangan sama orang tuanya. Iya. Anak-anak muda yang nggak tahu kalau di dunia kerja nih sebetulnya apa sih yang harus dilakukan. Betul. Nggak tahu sebenarnya aku tuh akan bagus dalam lingkungan kerja yang seperti apa. Iya. Gitu kan. Jadi kayak anak-anak ini nih high risk ya sebetulnya di dalam dunia kerja gitu, karena Ada cerita para puan. Mbak Tari, kalau kita agak masuk dikit ke personal ya, aku jadi agak penasaran kalau Mbak Tari sendiri ke anak-anak, kan tadi bicara soal walk the talk tadi ya, apakah beneran yang Mbak terapkan di Cikal, di Bantu Kerja dan seterusnya itu beneran 11-12 juga ke anak-anak di rumah, atau malah kayak ada lebih banyak adjustment-nya, atau seperti apa sih ketika orang pendidik ya? Tapi kalau di rumah apakah sama persis lebih streng malah, atau gimana sih Mbak? berusaha keras untuk walk the talk gitu ya. Tapi aku melihat bahwa ini salah satu, aku juga nggak tahu nih di level mana aku sudah berhasil gitu menjalankan itu gitu ya. Tapi aku jarang banget beribut sama anak-anak gitu. Karena aku selalu bilang sama orang tua, power struggle sama anak-anak tuh kita pasti kalah. Oke. Iya, jadi ya nggak usah lah gitu power, karena pasti ada. Aku nggak pernah berantem sama mereka in a way. Tapi kita sama-sama tahu nih, kalau mama suaranya udah naik, mama udah marah. Kalau aku udah mulai merasa kayak berantem sama bapak-bapak karena anakku cowok semua, besar-besar gitu ya, tuh kayak yang, terus aku udah mulai defensif nih gitu. Aku bilang, oke, kayaknya kita mesti time out dah. Aku marah banget nih soalnya, I cannot talk to you. So, mereka juga gitu, aku juga nggak bisa nih kalau mama kayak begini terus. Oke, kita berhenti dulu. 1 jam. Kita berhenti. Nanti kalau misalnya kemudian kita ketemu lagi terus kayak masih kesel, oke fine, nanti aja lagi gitu. Tapi nggak mau ada power struggle. Marah sih pasti ya. Jadi berantem tuh pasti. Jadi bukan nggak pernah berantem, I rephrase it. Tapi kayak avoid power struggle, karena kita nggak akan kemana-mana di situ. Jadi ya itu yang aku lakukan. Kemudian kayak percaya bahwa ini adalah journey-nya anak-anak ya. Bayangin ya Mbak. Jadi waktu itu anakku yang sulung tuh dia student athlete. Dia masuk gratis ke university karena beasiswa karena jalur prestasi. 1 semester kemudian dia bilang, aku nggak belajar apa-apa di sini, aku mau berhenti. Wow. Itu kalau terjadi, aku dalam hati gini, kalau Eyang Kakung masih hidup, kamu dicambuk sama Eyang Kakung. Itu kadang-kadang kayak itu kayak kalimat yang kita tuh kadang-kadang kayak aduh enggak. Ya kan gitu kan kayak oke, gitu ya. Itu tuh kayak langsung ya berpikir keras aku nih, aku responsnya apa ya gitu. Tapi aku selalu berusaha belajar bahwa kalau lagi dalam situasi seperti itu, maka satu kata dulu aja sambil kamu berpikir. Makanya aku tanya pertama adalah gini, kenapa? Titik. Bukan kayak apa gitu. Jadi kayak kalau udah emotional reaction itu nggak kemana-mana percakapannya. Jadi aku bilang kenapa gitu. Terus aku kenapa, dia kemudian jelasin karena dia ngeliat aku nggak emosional, terlihat tidak emosional gitu ya. Jadi dia langsung, oh soalnya gini, aku tuh gini segala macam. Terus kamu mau apa? Gitu. Kamu mau apa? Oke, aku belum tahu aku mau apa. Dia ngomong gitu, aku bilang belum tahu mau apa. Lu udah mau bilang mau berhenti. Aku belum tahu mau. Oke, kalau udah tahu mau apa, kasih tahu mama. Come back to me again, convince me. Aku cuman gitu. Aduh, aku bahkan membayangkan aku ngomong gitu sama ibuku aja, aku nggak sanggup membayangkan. Jangan salah, abis itu gini, aku ngomong apa nih sama mertua sama ibu gue. Kalau anaknya udah, kalau anakku ya udah gitu kayak balik lagi. Gitu. Dan akhirnya ya udah dia bolak-balik dan yang aku belajar banget, dan setelah itu aku bilang sama orang tua, give them time untuk defense themselves. Karena dalam proses itu aku jadi tahu banyak isi kepala dia. Dan aku nggak ada jadi nggak judgement. Jadi aku pikir dia tahu yang dia mau. Kalau kita udah berantem di awal, aku nggak akan ada sampai kesempatan di mana dia merasa nyaman untuk ngomongin apa yang ada di isi kepala dia. Dengan dia bolak-balik sama aku, berusaha convincing, dan aku kasih pertanyaan kayak tadi, aku benar-benar kayak, kalau ini nggak berhasil, plannya apa? Gitu. Kalau kamu mau kesini, pilihannya apa?
Aku nanya aja gitu, aku udah kayak anggap di kelas gitu. Oke, Mbak. Karena kalau di kelas kan gitu kan, you don't give answers. Iya. Ya kan, you give them questions. Yeah. So they can think of themselves kan gitu sebenarnya gitu. Jadi itu yang aku lakukan sama anak-anak. Dan akhirnya ya udah, sekarang si anak sulungku itu teman-temannya udah pada lulus S1. Dia belum selesai karena begitu dia berhenti, dia langsung gap year, dia kerja. Terus aku udah sempat pikir, oke nih dia bisa nggak akan sekolah lagi nih. Bersiaplah kalau dia nggak akan sekolah lagi gitu. Tapi terus dia bilang gini, tenang mah, kalau aku udah mau belajar, aku akan belajar. Kayak gitu. Di situ Mbak Tari lulus dada ya. So kayak, oke, aku tunggu aja tuh, nggak tahu kapan, atau mungkin tidak pernah ada, aku nggak tahu. Terus tiba-tiba dia gini, oke, I'm ready. Wow. Terus dia jadi sekarang udah ya masuk S1 lagi gitu ya, tapi dia sambil kerja dan lain-lain. Terus dia bilang, mam, teman-teman aku nih pada lulus, nggak tahu mereka mau kerja di mana. Aku udah kerja sekarang, you don't have to give me allowance again, dan aku masih kuliah. Terus aku bilang, oke. Terus itu, I think itu satu titik balik, karena aku merasa mungkin ini maksimum aku bisa walk the talk, and I will try to walk the talk. Karena berarti kalau aku lakukan apa yang aku bilang, percayalah, itu tuh bisa terjadi gitu sebenarnya. Ini aku nyoba dengan yang kedua nih sekarang gitu ya, dengan karakter yang berbeda, itu juga akan berbeda lagi gitu ya. Tapi ya itu tadi intinya adalah kalau sama anak-anak jangan give emotional reaction but more to empathetic response gitu. Wow. Dan mungkin satu kata tapi perhatikan betul tone-nya ya, antara apa sama Nah itu aku selalu bilang kalau lagi di workshop, suaranya segini terus ya Bu gitu. Gitu. Aduh Miss Tari aku nggak bisa sorry segini gitu. Ya udah balik dulu ke kamar minum biar suaranya segini terus. Wow. Jadi cuman gitu aja sebenarnya. Jadi just don't do the power struggle. Itu I think yang bisa ya, sama percaya bahwa itu journey-nya mereka. Jadi sekarang bayangin ya, kalau kita paksa. Kalau aku paksa anakku tetap kuliah, dia akan bolos. Betul. Dia karena dia jauh banget dari aku kan. Dia akan bolos, dia nggak tahu ngapain. Akhirnya power struggle itu kita menang saat itu karena kita bisa bilang no, you do your school, tetap dengan segala alasan. Itu kita menang saat itu. Apakah menang sesungguhnya? Kita nggak menang sesungguhnya. Karena dia nggak akan melakukannya. Atau misalnya kayak sekarang banyak yang terjadi, aku selesaiin ya, tapi nilainya nggak optimal. Karena dia nggak with the heart gitu. Atau setelah lulus, oke mam, selesai ya, aku akan kerja yang totally different. Apa itu yang kamu mau? Kan nggak juga. Kita mau anak kita happy, kita mau anak kita do their job dengan senang. Gitu. Dan aku rasa itu yang aku selalu refleksikan sama anak-anak. I love my job, aku senang ngerjain pekerjaanku dengan sepenuh hati. Itu yang aku mau buat mereka. Dan harusnya itu dilakukan sama semua anak-anak. Mereka melakukan pekerjaan mereka cintai, gitu sih. Wow. Menurut Mbak Tari ya, untuk bisa cerita kayak gitu aja, untuk berbagi kayak gitu, bagi aku itu sebuah wisdom ya dari Mbak Tari. Udah menjalani ini, udah mengalami ini dan seterusnya. Nah akhirnya bisa terjadi kayak begini loh, gitu. Aku ada di profesi ini, tapi aku juga berusaha walk the talk-nya seperti ini loh, dan seterusnya gitu. Dengan begitu banyak kegiatan ya, dengan begitu banyak hal yang juga Mbak lakukan gitu, support sistemnya Mbak Tari itu sebenarnya seperti apa sih? Karena dari aku yang dengerin ceritanya aja sebenarnya, wow, it's a lot ya Mbak, macam-macam juga nih gitu. Ada anak di rumah juga yang mengeluarkan pertanyaan atau pernyataan kayak gitu. Itu kan tidak pernah tahu juga timingnya gitu ya. Support system yang ada dalam hidupnya Mbak Tari itu seperti apa sih? Siapa atau bagaimana supaya akhirnya semua tuh masih bisa terregulate gitu Mbak? Pertama nih, aku baru bisa mengerjakan banyak hal setelah anak-anak agak gede. Gitu ya. Jadi dulu supaya tuh semuanya semua orang cikal. bisa tahu ya gitu kan. Sekarang dulu ya cikal aja dengan segala ups and down dan segala macam. Karena aku hidup buat anak-anak juga. Jadi kayak pagi tuh nih contohnya. Nih selama belasan tahun. Pagi anak-anak waktu masih kecil-kecil tuh semua aku angkat masuk mobil, tidur di mobil. Nyetir sampai ke sekolah, habis di sekolah nggak pakai mandi, sarapan gitu, pakai tisu basah. Itu adalah suatu penolong luar biasa gitu. Mereka mandinya malam gitu ya, habis itu udah mereka sekolah gitu, dan mereka nunggu sampai aku selesai pulang. Jadi mereka do ekskul dan segala macam sampai ibunya selesai. Itu kayak gitu tuh tiap hari gitu. Dan jadi mereka memang hidupnya di sekolah, yaitu the privilege of having the school gitu tuh kadang adalah
ya kamu bisa jagain anak-anak gitu. Itu privilege buat aku. Anak-anak coba nanya anak-anak, ya ampun ketemu mama terus gitu kayak males banget tiap hari dari bayi sampai kelas 12 itu kayak ya ampun gitu ya. Tapi ya dia dicikal karena anak-anak ada di situ. Jadi mereka tahu, mereka lihat aku ngapain dan sebagainya dan sebagainya gitu ya. Lalu kemudian ya setelah anak-anak besar, mereka udah bisa sendiri, nyetir sendiri, apa sendiri dan segala macam, dan aku bisa explore hal yang lain gitu. Dan mungkin karena ini anak laki-laki ya. Kalau anak laki-laki tuh kan dibilangnya apa sih? Perginya cepet gitu. In a way gitu ya. Karena kan mereka punya banyak sibuk. Ntar begitu yang satu udah punya pacar, yang sulung udah punya pacar. Aku sampai harus gini. Oke Kak, dalam sebulan ada 4 hari Sabtu. Give me one Saturday. Satu aja. Atau kalau misalnya kayak aku pengen, aku suka gini kadang-kadang gini. Aku pengen nonton gitu. Terus anak-anak gini. Oke, nonton bareng ya Ma. Oke, tanggal berapa nih gitu. Jadi kita ya mungkin karena kita terbiasa manajerial. Jadi I also bukan treat them sebagai ini ya, tapi kayak kalau yang aku bilang sama orang tua, setiap anak tuh sebaiknya untuk punya hubungan yang baik itu kita punya dating reguler sama setiap anak. So. Kayak zaman dulu pacaran aja, nggak ketemu tiap hari nggak apa-apa, tapi kita tahu malam mingguan nih nanti gitu. Itu somehow give a kayak suatu yang ditunggu-tunggu, look forward to gitu ya. Nah sisanya adalah percakapan-percakapan yang biasa. Jadi kalau sama anak-anak tuh aku aku bikin kayak meeting gitu. Jadi kayak sama Damian nih kayak udah lama nih nggak ngobrol gitu kan. Jadi aku bikin dating sama dia gitu. Kalau sama Dante yang besar juga, nih udah lama nih nggak ngobrol, kita bikin dating sama-sama gitu. Jadi tetap ada checkpoint bersama gitu yang dilakukan gitu. Di luar yang memang sehari-hari dilakukan. Dan tiap anak tuh beda-beda. Kalau kayak anakku yang bungsu tuh dia akan keluar nyaman, Mas makan malam. Jadi aku akan melakukan apapun, jam 8 malam aku akan duduk makan malam sama dia. Itu karena itu satu-satunya waktu untuk aku ngobrol sama dia, yang dia lepas, dia tenang, dia itu segala macam. Jadi tuh jam 8 malam aku akan makan malam sama dia. Walaupun kan kalau kita jam 8 malam itu udah terlalu malam buat makan malam. Jam 6 itu terakhir kita makan ya kan. Tapi tetap jam 8 dia duduk di situ ya cuman ngemil buah atau cuman nggak ngapa-ngapain, tapi aku nemenin dia makan malam. Kalau sama yang gede karena dia udah bisa nyetirin ibunya, waktu nyetir tuh adalah hal yang sangat menyenangkan. And usually aku bikin weekend karena supirku kalau weekend nggak ada. Jadi kalau weekend ke shelter misalnya tadi gitu ya, atau pergi praktek gitu, aku sama anakku yang sulung di luar jadwal pacaran dia gitu, disetirin bareng, terus kita ngobrol di situ gitu sebenarnya. Jadi ya support systemku ya itu anak-anak, kemudian juga kebetulan saya harus merawat ibu saya yang stroke. Stroke udah 2 tahun gitu ya. Jadi selalu ada setiap minggu tuh aku harus gantian sama adik-adikku untuk ngerawat ibu. Ya dia ada suster dan lain-lain lah ya. Tapi somehow aku dan adik-adikku tuh is my support system gitu. Jadi kami bertiga perempuan semua gitu ya. Jadi kayak weekend tuh selalu sama-sama dengan anak-anak kami juga, kita ngobrol bareng dan kita punya struggle, kita sama-sama kita bahas, dan kita punya ya namanya punya ibu home care itu tuh kan kayak ngomongin pengobatan, pembiayaan, dan itu suatu hal yang justru mengeratkan gitu sebenarnya gitu. Dan itu tuh support systemnya itu, dan ada teman-teman lah yang pasti akan membantu untuk secara rutin dilakukan gitu sih. Wow. Yang terakhir mungkin Mbak, masih ada mimpi-mimpi yang mau di achieve? Apakah itu a big dream atau ada yang kayak membatin yang kayaknya masih ada lagi Mbak? Harusnya ada lah. Harusnya ada ya. Kalau nggak kita nggak berhenti untuk kita akan berhenti evolving gitu ya. Kalau untuk Cikal sih ini kayak anak pertama ya. Kalau Cikal ini kan sebenarnya in a way gitu ya. Jadi kayak sekarang yang ada di depan mata adalah tentu ya di balik ekspansi yang in the pipeline masih ada gitu ya. Tapi yang jadi target sekarang adalah bagaimana regenerasi ini. Jadi memang aku sedang menyiapkan nih layer berikutnya nih dalam 2 tahun ke depan supaya kemudian aku bisa lebih tenang. Jadi bukan di operasional di board of directors lagi, mungkin di komisaris dan lain-lain, tapi paling nggak bisa menyiapkan si layer ini. Dan ini menyenangkan gitu, menyiapkan mereka gitu tuh suatu hal yang menyenangkan for the next 2 years gitu. Dan sekarang paling yang aku pikirkan adalah
si shelter tadi. Gitu ya. Itu kayak sekarang mimpinya jadi less ambisius ya. Mimpinya adalah another playground gitu ya, another playground yang tentu membuat menumbuhkan, memberikan banyak hormon bahagia dan lain-lain gitu ya, yang menyenangkan gitu buat aku gitu. Dan kalau Cikal tadi si shelter nih is another thing. Kalau pensiun kira-kira nggak tahu pensiun apa enggak, tapi maksudnya kayak kalau udah mulai lelah ya pergi-pergi melulu gitu tuh kayak mungkin si shelter itulah ya yang aku akan besarkan. Kalau bantu kerja, aku betul-betul pengen supaya bantu kerja itu menjadi suatu tempat untuk semua anak muda nih di Indonesia itu tuh adalah mendapatkan jati dirinya di situ. Magang lah sebelum kerja. Iya, sebelum kamu pacaran, sebelum menikah. Karena kamu jadi tahu ini bukan masalah kamu akan nyangkut di perusahaan tertentu atau sekedar nambah portfolio gitu. Magang itu tuh lebih ke kamu tahu tentang diri kamu. Kamu tahu kamu bisa blossoming di dalam suatu kultur budaya kerja yang seperti apa sih. Kamu bisa blossoming di dalam field atau dunia kerja yang kayak apa sih. Kamu tahu secara spesifik kamu akan berkembang di bagian yang mana sih gitu. Jadi itu adalah cara kamu untuk benar-benar menemukan diri kamu gitu. Itu kenapa juga usianya saya pilih 15 sampai 24 tahun, karena itu adalah jarak yang paling di stretch sampai ke remaja akhir menuju dewasa muda tuh 24 tahun. Dan itu kalau di psikologi itu adalah tahapan perkembangan yang penting di mana kamu akan menemukan diri kamu. Mbak. Gitu. Nah, itu tuh kenapa milih di usia itu tuh karena ya semua yang terjadi di dalam proses itu adalah proses pencarian jati diri. So you know yourself once you reach that stage gitu. Wow. Mbak Tari, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Buat semua cerita dan wisdomnya, terima kasih banyak Mbak Tari. Sama-sama Mbak Indi. Lancar semuanya. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya menurut aku ini kayak Mbak Tari in the business of reshaping the future ya kayaknya ya. Tapi hopefully semuanya berjalan lancar Mbak. Mudah-mudahan. Sesuai dengan keinginannya. Dan shelternya juga ya. Dan shelternya juga. Hormon-hormon bahagianya ya. Reshaping the future juga dalam arti membuat semua orang lebih bahagia. Ini harus lebih banyak orang bahagia dalam hidup ini supaya semua tidak ada kekerasan. Kuncinya cuma bahagia. Kawan Puan, terima kasih banyak ya udah menyimak obrolan kita dengan Tari Sanjoyo kali ini. Ada 3 hal yang sebetulnya bisa kita ambil dan kita ringkas dari obrolan dengan Mbak Tari. Yang pertama, pendidikan itu bukan semata-mata soal belajar saja, tapi juga soal bermain. Sama seperti playground yang terus disebut Mbak Tari, ketika anak bermain, mereka juga bisa belajar banyak hal loh. Yang kedua, magang itu seperti pacaran sebelum menikah. Jadi melalui magang, kita itu bisa menemukan kemampuan dan jati diri sehingga kita menjadi pekerja yang lebih baik di lingkungan kerja. Yang ketiga, buat kawan Puan di sana yang sudah menjadi ibu, Mbak Tari mengingatkan bahwa kalau misalnya kawan Puan lagi cemas dengan masa depan anak, ingat deh bahwa sebenarnya anak itu juga punya definisi suksesnya sendiri loh. Jadi berikan mereka ruang untuk membagikan aspirasinya, kegelisahan dan mimpinya. Dari situ kita akan tahu mereka seperti apa yang mereka inginkan, sehingga kita pun tahu bagaimana untuk membuat dia bisa bahagia. Sekali lagi kawan Puan, terima kasih banyak udah menyimak obrolan dengan Mbak Tari. Jangan lupa tinggalkan komen, curhat juga boleh, dan like video-video dengan Mbak Tari. Pastikan juga untuk subscribe ke Cerita Para Puan. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye!